Kemarin sempat terjadi keributan di salah satu ruang isolasi, tepatnya di RSUD Gunawan Mangunkusumo Ambarawa. Dalam keributan ini, terlihat ada 3 orang terluka, yaitu 2 orang perawat dan 1 keluarga pasien karena berebut gunting. Ya, awal mula kejadian ini terjadi akibat kesalahpahaman keluarga dengan perawat dan security rumah sakit. Karena jenazah pasien akan dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan. Salah satu keluarga pasien ini emosi saat dilarang oleh security ketika hendak mengambil foto pasien di ruang isolasi. Mendapat teguran, salah satu anggota pasien atau anggota keluarga pasien tersebut emosi dan mengambil gunting yang ada di ruang perawat dan memasukkan gunting tersebut gunting tersebut ke meja yang ada. Melihat kejadian ini, 2 orang perawat mencoba menenangkan keluarga pasien. Namun, justru berontak dan terjadilah keributan disertai perebutan gunting. Akibat kejadian ini, 2 orang perawat dan keluarga pasien mengalami luka di bagian tangan mereka. Kita akan dalami hal ini pemirsa, apa sebenarnya yang terjadi pada saat kejadian berlangsung. Kita akan coba ajak Anda berbincang bersama dengan Bapak Bambang Pujiarto selaku Kepala Bidang Keperawatan dan Penunjang Non-Medik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bambang. Pagi Pak Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Arief dan Mbak. Ya. Sehat Pak Bambang? Ya, sehat. Alhamdulillah. Nih, menggembirakan hari ini. Alhamdulillah menggembirakan. Tapi kalau kita lihat video tadi, nampaknya tidak cukup menggembirakan ya Pak. Gimana kemudian kerusuhan sempat terjadi di salah satu ruang isolasi di rumah sakit Anda. Sebenarnya yang memicu hal itu apa Pak? Bisa diceritakan kepada kami? Demikian bisa kami jelaskan bahwa sebenarnya dari kejadian tersebut bisa terjadi oleh karena memang adanya satu pengetahuan pemahaman tentang protokol COVID atau prosedur penanganan pasien COVID maupun jenazah COVID itu oleh keluarga korban dia belum memahami secara benar. Dan sehingga setelah diberikan edukasi penjelasan oleh pihak medis maupun keperawatan, mereka belum bisa menerima bahwa seharusnya penanganan protokol COVID adalah sesuai dengan standar yang baku, yaitu memakai alat pelindung diri, kemudian dilakukan pemulasaran jenazah sebagaimana mestinya. Pak Bambang, jadi sebenarnya yang diinginkan oleh pihak keluarga seperti apa Pak? Dari kejadian tersebut sebenarnya keluarga menginginkan untuk pertama segera jenazah COVID almarhumah dari saudari NH yang telah meninggal di bangsal COVID itu segera untuk bisa dikeluarkan. Kedua, dia ingin segera masuk dan ingin mengambil gambar di ruang perawatan bangsal COVID isolasi tersebut. Namun demikian diberikan edukasi oleh perawat, mereka tidak mau menerima. Akhirnya dengan marah dari anggota keluarga yang lain itu berdiri, kemudian pas di situ ada gunting yang pernah digunakan oleh petugas security kami untuk membantu dalam hal pemberian label di tabung-tabung oksigen. Untuk suami korban sebenarnya sudah mau menerima untuk pelayanan dengan protokol COVID bagaimana jenazah harus dilakukan. Namun demikian adik dari si korban ini adalah tidak bisa terima. Oke, saya pertegas lagi mungkin Pak Bambang. Almarhum ini adalah pasien COVID-19 dan itu sudah diketahui sejak menjalani perawatan di rumah sakit. Betul, betul. Betul. Apa ya gejala yang terjadi pada almarhum ini? Gejala awal dia masuk di IGD ya dengan saturasi oksigen yang sekitar 80%, kemudian pernapasan sesak dan kemudian rapid antigen dinyatakan positif. Demikian. Oke, adakah PCR yang kemudian dilakukan oleh pihak rumah sakit? PCR itu akan dilakukan kemudian dia setelah menunggu beberapa saat ataupun setelah masuk di bangsal perawatan atas advis dokter pengelola pelayanan DPJP. Jadi sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan kah? Proses baru dilakukan kalau seperti itu. Karena untuk PCR kan membutuhkan waktu 2 hari hasil untuk bisa muncul. Karena keterbatasan. Apakah bisa diperbaharui pagi ini dengan hasil yang sudah keluar?
Untuk hasilnya kami belum konfirmasi karena ini tadi kami memang belum melakukan pengecekan ya, baik. hasilnya untuk yang PCR. Adakah komorbid yang kemudian juga dialami oleh pasien ini, Pak? Oh iya, kalau menurut riwayat yang kami dalami terhadap anggota keluarga, komorbid dari pasien tersebut ada, termasuk di sana ada hipertensi dan gangguan gangguan jantung ya dari riwayat keluarga yang saya tanyakan. Artinya Pak, kalau memang sudah sejak awal masuk di IGD pun juga sudah ada yang menyampaikan kepada perwakilan keluarga ya pada saat itu bahwa yang bersangkutan atau almarhum ini adalah COVID-19 ya, pasien COVID-19. Apakah juga sudah disosialisasikan juga saat itu juga untuk mungkin tidak perlu menunggui begitu ya, karena kan pasien COVID ini kan tidak perlu ditunggu oleh keluarga, tidak bisa dibesuk, dijenguk. Apakah ini sudah disampaikan dari awal sejak IGD? Iya, setiap pasien yang masuk di instalasi gawat darurat, standar dari pelayanan kami untuk triase di IGD, petugas kami selalu melakukan edukasi. Bila mana pasien sudah ada hasil ataupun menunjukkan tanda dan gejala klinis dengan kriteria tertentu yang mengarah ke COVID, pasti kami sudah lakukan edukasi dan keluarga sebenarnya di IGD sudah dijelaskan. Tapi untuk keluarga ini memang anggota keluarganya memang sangat temperamental dan sangat spesifik ya, sudah rewel di depan. Ya mungkin kita juga menghargai juga duka yang sedang dirasakan begitu ya oleh anggota keluarga Pak Bambang, tapi mungkin mewakili tenaga medis atau mewakili tenaga kesehatan khususnya di Ambarawa, umumnya di seluruh Indonesia. Apa Pak Bambang yang bisa disampaikan kepada masyarakat, mengingat ini perlu terus disosialisasikan dan disampaikan menyeluruh kepada masyarakat? Silakan Pak Bambang. Baik, kami sangat menghimbau dan sangat berharap untuk seluruh masyarakat. Berikan kami tenaga kesehatan kesempatan, berikan kami kepercayaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dan juga berikan kami rasa aman, rasa nyaman dalam memberikan pelayanan. Yang kedua, untuk hal ehwal, kalau tidak mengetahui tentang sesuatu, tentang protokol, prosedur, apapun tentang kasus COVID, sebaiknya tanyakanlah dengan kesabaran, tanyakanlah dengan pemahaman sampai paham betul. Demikian. Dan juga kami berharap untuk aparatur pemerintahan yang lain, khususnya dari pihak kepolisian dan sebagainya dengan kasus seperti ini, kami berharap kami bisa diberikan rasa aman, rasa nyaman dengan pengamanan. Mungkin bisa ada satu penjadwalan dari pihak keamanan kadang datang di IGD atau di bangsal-bangsal kami yang di bangsal COVID. Karena begitu banyaknya komplain, banyaknya masyarakat yang belum memahami sehingga mereka mudah marah dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang atas waktu dan juga informasinya pagi ini. Kami ucapkan terima kasih, selamat pagi. Salam buat jajaran garda terdepan di rumah sakit Pak Bambang ya. Salam untuk rekan-rekan di sana, Pak. Terima kasih dari TV One.